Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tin Balikpapan, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid At-Tin yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu hartaku membawaku ke dalam surga. Tema ini kita angkat dikarenakan masjid ini dan juga lahan yang di sekitarnya kita masih memerlukan biaya dan juga harta, sehingga pembangunan masjid dan pembebasan lahan-lahan di sekitarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka ada berbagai macam perkara yang berkaitan dengan harta. Begitu juga hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berbagai macam perkara yang berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini
hanya diberikan kewenangan untuk mengurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita meyakini ini, kita akan mudah untuk menjalankan harta di jalan Allah. Kalau kita meyakini bahwa pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah menjalankan harta di jalan Allah. Apabila ada perintah untuk zakat, kita akan menjalankannya. Karena kita cuma sekedar pengurus, bukan pemilik asli. Apabila ada perintah dari pemilik asli untuk bersedekah, maka kita jalankan. Karena kita hanya sebatas pengurus atas harta tersebut. Semuanya sesuai dengan kehendak pemilik asli. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kita ini hanya sekedar pengurus? Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sedekahkanlah oleh kalian dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai pengurus di dalamnya. Ya, di situ mustakhlafina fi, pengurus di dalamnya. Maka orang-orang yang beriman dari kalian dan bersedekah, bagi mereka pahala yang besar. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran. Pelajarannya adalah kita diperintahkan untuk bersedekah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari harta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mengurus harta tersebut. Dan pelajaran juga dari ayat ini adalah jika seseorang meyakini bahwa pemilik asli harta adalah Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu kita akan mudah meletakkan harta di jalan Allah. Begitu juga ayat surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum min malillahi alladzi ataakum, dan berikanlah kepada mereka, yaitu kepada orang-orang fakir miskin, dari harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Dari harta Allah, di situ ada kepemilikan dari harta Allah yang telah Allah datangkan harta tersebut kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa pemilik asli harta adalah Allah. Maka apabila ada ayat, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkanlah dari harta yang Allah telah rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada pertemanan, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim.
Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memakai kata anfiqu, nafkahkanlah. Dan perbedaan antara nafkah dengan sedekah serta zakat sangatlah jelas. Sedekah adalah pemberian harta atau apapun kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Sedangkan zakat adalah pemberian yang wajib. Zakat adalah sedekah yang wajib. Sedangkan nafkah adalah sedekah yang wajib juga, cuma diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memakai kata nafkah untuk menjalankan harta di jalan Allah. Berarti itu hukumnya wajib. Karena pengertian nafkah adalah sedekah yang wajib yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan pembangunan masjid dan juga pembebasan lahan di sekitarnya. Kalau seandainya kita meyakini bahwasanya pemilik asli harta adalah Allah, maka pada saat itu kita akan mudah berzakat. Kita tidak bakhil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah. Di sini Allah memakai kata-kata sedekah, padahal itu zakat. Makanya para ulama mengatakan sedekah yang wajib itu adalah zakat. Sesungguhnya sedekah hanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, kemudian mu'allaf, kemudian orang-orang yang mereka mengurus harta zakat. Kemudian orang yang budak ingin memerdekakan dirinya, orang yang berhutang, yang terlilit dengan hutangnya, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal. Kalau dia mendengar ayat ini dan dia meyakini bahwa harta pemilik aslinya adalah Allah, maka dia mudah untuk berzakat, tidak bakhil. Dan bakhil bukan sifat orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u fi qalbil 'abdi al-iman wasyuhu abada." Tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba keimanan dan sifat bakhil selamanya. Kapan dia tidak bakhil? Ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik asli harta. Apa itu bakhil? Bakhil adalah man'u, menahan sesuatu yang tidak perlu dia tahan. Menahan sesuatu yang tidak perlu dia tahan. Seorang mempunyai kelebihan harta, lalu dia tahan, maka ini adalah bakhil. Kapan dia tidak bakhil? Ketika dia meyakini bahwa pemilik asli harta adalah Allah. Ini poin pertama.
yang harus kita pahami baik-baik tentang harta. Kemudian poin yang kedua yang harus kita pahami tentang harta adalah bahwa harta yang sebenarnya yang kita miliki yang atas nama kita, yaitu harta yang kita jalankan di jalan Allah, bukan yang kita miliki di dunia, dari rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, itu sebenarnya harta bukan milik kita, tapi hartanya ahli waris yang kita pegang sementara. Kalau kita mati, maka kepemilikannya berpindah kepada ahli waris. Nah, ini yang harus kita pahami agar kita mudah menjalankan harta di jalan Allah. Yaitu harta yang sebenarnya adalah yang kita jalankan di jalan Allah. Yang atas namanya kita itu adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Mas'ud, antara dua itu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Harta ahli waris itu maksudnya adalah apabila seseorang meninggal dan dia memiliki harta, maka harta tersebut adalah harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat waktu itu berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih ia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Hartanya lebih ia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Ngapain mencintai harta orang lain? Harta ahli waris itu kan berarti harta orang lain. Ya. Tidak ada seorang pun, kata para sahabat, kecuali hartanya ia lebih cintai dibandingkan harta orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahad illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Tidak ada di antara kalian, termasuk saya, kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian beliau menjelaskan maksudnya apa? Ma laka min malika illa ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Tidak ada hartamu kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah. Itu harta kita. Sudah berapa yang kita sedekahkan untuk membangun masjid? Sudah berapa yang kita gunakan untuk menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, menafkahi anak istri, menafkahi orang tua, bersedekah kepada kakak adik, paman bibi, keponakan. Itu harta kita. Sudah berapa yang kita gunakan untuk kepentingan agama Islam? Itu harta kita. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari, hitung dari mulai baligh sampai hari ini, sampai detik ini, berapa harta yang sudah dijalankan di jalan Allah. Itulah harta atas nama kita.
Adapun harta ahli waris adalah yang kita sisakan. Rumah yang kita tinggali pas mati, maka ini harta ahli waris. Mobil yang kita pakai pas mati, maka ini harta ahli waris. Emas, perak yang kita kumpulkan pas mati, maka ini harta ahli waris. Maka coba dibagi prosentasenya, perbandingannya maksud saya. Ini harta atas nama saya, ini harta atas nama ahli waris. Pasti banyak harta atas nama ahli waris. Pasti itu. Yang disedekahkan di jalan Allah pasti sedikit. Karena harus terjadi nih. Kalau enggak kita mendustakan hadis Rasul. Ya. Rumah mega, bertumpuk ruah. Dan ada pengalaman menarik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma yasurruni annari dhahab mithla Uhud yamurru alayya thalathata ayyam illa ursiduhu lidain." Aku tidak menginginkan dan tidak suka punya harta sebesar gunung Uhud. Punya harta sebesar gunung Uhud emas selama 3 hari. Aku tidak ingin. Kecuali aku sedekahkan di jalan Allah. Artinya harta sebesar emas sebesar gunung Uhud, maka beliau pasti sedekahkan di jalan Allah. Tidak tersisa pada beliau selama 3 hari. Beliau tidak suka. Kalau harta sebesar gunung Uhud itu berapa? Saya punya kajian bersama kawan-kawan dari ITB Bandung. Sampai sekarang masih ada. Kemudian saya minta kawan-kawan yang ahli di bidang geologi, coba hitung gunung Uhud itu berapa beratnya. Kata saya panjangnya 7.000 meter, lebarnya 3.000 meter, tingginya 1.077 meter. Kalau pendekatan gunungnya itu berupa limas, maka volume gunung adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077. Keluar angka 7,5 miliar meter kubik. 7,5 miliar meter kubik. Lalu berat jenis batu yang ada pada gunung biasanya batu andesit. Itu sekitar 2.500 km per 2.500 kilogram per meter kubik. Taib. Kemudian batu jenis andesit sekitar 2.500 kg per meter kubik. Maka berarti 7,5 miliar kali 2.500 sama dengan 18 triliun kilogram. Berarti sama dengan 18 miliar ton emasnya. Seberat itu 18 miliar ton. Seberat itu Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengendap emas tersebut bersama beliau selama 3 hari. Harus habis. Ini tamparan bagi kita yang punya rumah mega, yang punya emas tumpukan-tumpukan, yang punya mobil-mobil mewah. Ya. Saya sering sekali berkhayal gitu. Ini kan zamannya YouTuber. Mereka yang sudah sampai followers atau
subscribernya itu jutaan atau yang nonton videonya jutaan, itu kan banyak duit. Itu bukan harta dia. Itu harta ahli waris. Kalau mati saat ini dia milik ahli warisnya. Bukan harta atas namanya. Yang atas namanya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Itu maksud dari hadis Rasulullah. Berarti Ustadz, kita selama ini tinggal di harta orang dong. Iya. Rumah yang kita cat, yang kita perbaiki kalau lagi bocor, yang kita bangun mega-mega, bukan milikmu. Milik harta waris, ahli waris. Ya. Kemudian mobil mewah, bukan milikmu. Kalau tidak digunakan di jalan Allah, bukan milikmu. Tapi milik siapa? Ahli waris. Karena kapan kita mati, berarti semua akan diwariskan. Makanya disebut dengan harta ahli waris. Kata Rasulullah SAW, kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, 18 miliar ton, aku tidak ingin 3 hari mengendap padaku, kecuali aku bagi-bagikan. Allahu Akbar. Kecuali aku sisakan 1 untuk hutang. Bayar hutang. Di sini pentingnya jangan pernah berhutang. Karena urusan hutang itu berat. Anda mungkin saleh di sisi Allah. Salat, puasa, zakat. Salat, puasa. Saleh. Tapi saat berhutang dengan orang lain, itu sulit urusannya. Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Karena urusannya dengan Allah. Kecuali hutang. Karena urusannya dengan makhluk Allah. Ya. Maka hati-hati. Dan saya tidak ingin yang sudah ngaji dakwah sunnah, dakwah salaf berhutang tidak bayar. Atau menunda-nunda pembayaran hutang. Atau pakai kata kunci, password. Kalau setiap ditagih, afwan akhi. Kata kuncinya, afwan akhi. Bayar tuh, bayar hutang. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Al Harith bin Suwaid radhiyallahu rahimahullah, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Kemudian para sahabat bersama tadi hampir sama riwayatnya. Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak ada di antara kita kecuali hartanya lebih ia cintai. Ya semestinya kan logikanya begitu. Ngapain mencintai harta orang? Harta ahli waris itu kan harta orang. Harta istri kita, harta ibu kita kalau seandainya masih ada, harta anak cucu kita, harta kakak adik kita kalau seandainya kita tidak punya anak. Karena kakak adik kita akan tertahan mendapatkan harta waris dengan keberadaan anak-anak kita, apalagi anak-anak laki-laki. Itu kalah semua. Maka dia mengatakan, tidak ada di antara kita kecuali harta dia lebih dia cintai dibandingkan harta ahli waris. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna malahu ma qaddam. Sesungguhnya hartanya adalah yang dia jalankan di jalan Allah. Wa malu warithi ma akhar. Yang harta ahli warisnya yang dia sisakan. Itu harta ahli warisnya. Jadi jangan sosok, wah ini harta, kan ada tuh di YouTube. Rumah mewah, mobil mewah. Bagi yang tahu hadisnya, itu bukan harta.
Ini harta ahli warismu itu. Saat wawancara mati kamu sudah berpindah ke ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan patokan di dalam harta adalah pembagiannya, bukan pengumpulannya. Ya. Kita kan di zaman sekarang dikit-dikit ngelihat rekening. Nolnya berapa, nambah enggak? Digitnya berapa? Ya. Lihat ATM masukin nomor enggak, tambah enggak. Padahal yang dijadikan patokan dalam perihal harta dalam agama Islam adalah yang dibagikan, bukan yang dikumpulkan. Itu ingat baik-baik. Yang dibagikan, bukan yang dikumpulkan. Coba perhatikan ayat-ayat yang berikut. Surat Al-Baqarah ayat 261 262. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya. Di sini pakai kata nafkah. Nafkah tadi apa pengertiannya? Sedekah yang wajib, yang diberikan kepada orang yang di bawah tanggung. Makanya kalau ada kotak, ini bukan kotak infak yang benar, ya, kotak sedekah. Bisa infak karena berkaitan dengan ini, yaitu ini berarti sedekah yang wajib. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji menumbuhkan 7 bulir. Di setiap bulirnya 100 biji lagi. Satu bercabang 7, dari 7 ini bercabang 100 setiap 7 ini. Berarti 700. Berarti 1 rupiah disedekahkan, di sisi Allah 700 rupiah. Belum selesai itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipatkan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un. Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Kemudian, mengapa yang menjadi patokan di dalam harta adalah yang disedekahkan, bukan yang dikumpulkan? Yang dibagi-bagikan, bukan yang dikumpulkan. Karena yang disedekahkanlah yang mendapatkan pahala kelak di akhirat. Seperti dalam ayat ini. Orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikutinya dengan sifat penyakit hati, seperti ngungkit-ngungkit pemberian, kemudian menghina orang yang diberi, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka sedikit pun dan mereka tidak khawatir. Lihat keutamaan orang yang menjalankan harta di jalan Allah di akhirat kelak adalah dia tidak memiliki rasa takut dan tidak khawatir. Ada 2 ya, takut dan sedih. Takut, tidak takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan sedih, tidak sedih meninggalkan anak istri saat dia mati. Itu keutamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Dari mulai berpisahnya ruh dari tubuhnya, ruhnya diangkat ke langit,
kemudian setelah itu dimasukkan kembali ke dalam jasadnya di alam barzakh, kemudian mendapati fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian setelah itu mendapatkan siksa atau nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian berjalan menuju padang mahsyar, kemudian pemberian kitab, buku catatan amal. Ya, dia tidak takut menghadapi itu semua. Kemudian timbangan, hisab, berjalan di atas sirat. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia tidak takut untuk menghadapi itu semua, karena dia dijamin aman. Dan ingat para ikhwah, itu semua kita kerjakan sendirian. Tidak ada bapak, ibu kita yang menemani kita. Tidak ada anak, istri yang menemani kita. Saat berpisah roh sendirian. Saat dinaik ke atas sendirian. Saat dimasukkan ke dalam alam barzakh sendirian. Menghadapi Munkar dan Nakir sendirian. Kemudian mendapatkan siksa atau nikmat kubur sendirian. Ya. Jadi kalau seandainya ada kuburan bapak kita, ibu kita di samping kuburan kita, tetap aja sendirian itu. Tetap saja sendirian. Makanya keliru kalau seandainya ada orang meninggal di Balikpapan, lalu bapak ibunya di Banjarmasin, pindahkan saya ke samping kuburan bapak ibu. Saya ingin bersama mereka. Enggak bisa, sendirian. Meskipun pada dasarnya, pada kelihatannya secara zahir mereka bersama, itu sendirian semua. Ya, itu kita lakukan sendirian. Nah, keutamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, membagi-bagikan hartanya di jalan Allah, dia tidak akan takut menghadapi kehidupan setelah mati. Dan dia tidak akan sedih berpisah dengan anak istrinya. Apa maksudnya sedih? Karena dia yakin karena dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka anak istri yang dia tinggal setelah dia mati akan dijaga oleh Allah. Ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Ini keutamaan membagi-bagikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi, yang menjadi ukuran dalam harta adalah pembagiannya, bukan pengumpulannya. Allah banyak berfirman tentang membagikan harta. Di antaranya yaitu dalam surat Al-Baqarah juga ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya mencari ridha Allah dan menetapkan hati mereka seperti jannah, kebun, birabwah, di dalam sebuah tanah yang subur, asabaha wabil, yang terkena hujan, fa'atat ukulaha dhi'fain, maka datang buah-buahnya 2 kali lipat saat dipanen. Fa illam yusibha wabil fatal wallahu bima ta'maluna basir. Kalau seandainya tidak terkena air hujan, maka dia akan tetap tumbuh. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini juga menjadikan pelajaran harta patokannya adalah pada pembagiannya, bukan pada pengumpulannya. Ya, bukan pada pengumpulannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari
di pagi harinya para hamba-hambaku di dalamnya kecuali ada 2 malaikat yang turun dan kedua-duanya berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah, berikan kepada yang mensedekahkan hartanya gantiannya. Yang satu berdoa, ya Allah, berikan kepada yang menahan hartanya tidak mau bersedekah kehancurannya. Ini menunjukkan bahwa patokan pada harta yang dijalankan di jalan Allah, bukan yang ditahan, bukan yang dikumpul-kumpulkan ratusan juta, miliaran juta, enggak manfaat. Bukan hartamu itu harta ahli waris. Yang dijadikan patokan adalah yang dibagi-bagikan, bukan yang dikumpulkan. Sedikit tentang hadis ini. Sebagian orang mengatakan ada istilah sedekah subuh berdasarkan hadis ini. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahami hadis ini adalah bahwa di setiap harinya, pada pagi harinya turun 2 malaikat. Kemudian malaikat tersebut berdoa, ya Allah, siapa yang bersedekah maka gantikan hartanya. Ya Allah, siapa yang tidak bersedekah maka hancurkan hartanya. Bukan berarti sedekahnya harus subuh. Pokoknya setiap hari dia bersedekah, setiap hari ada 2 malaikat yang turun, ya, untuk berdoa seperti itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari dalil yang menunjukkan bahwasanya patokan pada harta adalah yang dibagikan, bukan yang dikumpulkan. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam sering mengatakan hartaku, hartaku. Ya, Ustaz, ini rumah saya, ini pabrik saya, ini hotel saya, ini perusahaan saya. Ya kan, sering tuh. Hartaku, hartaku. Apalagi di zaman sekarang. Anak-anak muda ketika ditanya mau jadi apa? YouTuber. Salah satu sebabnya adalah karena melihat YouTuber yang banyak hartanya. Dia dimanjakan dengan pemandangan hedonisme, kaya. Orang harus kaya. Hartaku, hartaku. Tidak ada yang melarang orang kaya. Tetapi kata Rasulullah SAW, malaka min malika illa ma akalta fa'afnait, au labista fa'ablait, au tasaddaqta fa'amdait. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang engkau miliki kecuali yang engkau makan lalu jadi kotoran, yang engkau pakai lalu hancur pakaiannya, dan yang engkau sedekahkan itulah yang kekal abadi, yang tersisa, yang menemani hidup dan mati. Jadi ukuran patokan pada harta yang dijalankan di jalan Allah berdasarkan hadis ini. Kemudian juga ada hadis yang lain yang menunjukkan yang apabila kita mengetahuinya kita akan semangat untuk bersedekah di jalan Allah. Yaitu poinnya adalah harta itu hanya menemani semasa hidup. Kawan hidup harta. Tidak akan menemani saat mati. Kenapa? Kecuali yang dijalankan di jalan Allah. Rasulullah SAW pernah menggambarkan mathalu ibni Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah.
Perumpamaan seorang anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang punya 3 saudara. Seseorang punya 3 saudara. Kalau seandainya si fulan ini meninggal, maka saudara yang pertama, yaitu hartanya, mengatakan, selesai hubungan kita. Kapan saudara ini meninggal, saudara yang pertama mengatakan, selesai hubungan kita. Nah, bisa dimanfaatkan apa-apa lagi. Kemudian saudara yang kedua mengatakan, kalau seandainya sudah dibawa ke kubur, maka saudara yang kedua mengatakan, selesai hubungan kita. Anak istri kita tidak mungkin ikut masuk ke kubur. Ya, secinta apapun istri kita kepada kita. Bahkan mungkin istri kita yang paling semangat untuk memandikan mayat kita. Kalau sang istri katakan, pas kita mati, kemudian si istri dikatakan kepada dia, "Bu, ini mayatnya karena ibu sangat cinta, biarkan saja di sini. Enggak usah dikubur dulu sepekan." "Oh, jangan kuburkan cepat-cepat." Sangat semangat dia nguburkan kita. Jadi omong kosong itu. Engkau adalah supermanku. Engkau adalah rajaku. Itu omong kosong. Kapan kita mati, dia paling semangat mencari tukang memandikan mayat kita. Kemudian yang ketiga, saudara yang ketigalah yang akan bersamanya sehidup dan semati, yaitu amal. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saudara yang ketiga ini yang nanti akan datang, kemudian orang ini ruhnya di atas langit, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu masuk ke dalam tubuhnya kembali dan dia di alam barzakh. Kalau dia orang beriman, maka akan datang seseorang berwajah bagus, berpakaian putih, kelihatannya indah, wangi. Kemudian sang yang datang ini mengatakan kepada si mayit, "Abshir billadzi yasurruka." Selamat atas sesuatu yang menggembirakanmu. Kemudian si mayit ini mengatakan, "Anta fawajhuka alladzi ya'ti bi khair." Man anta? Si fulan, engkau ini siapa? Wajahmu seperti orang yang mendatangkan kebaikan. Maka si fulan ini yang datang dalam keadaan berbaju putih, wajah cerah, bau wangi, dia mengatakan, "Ana amalukas salih." Aku amal salehmu. Lihat ini. Ini yang akan menemani kita. Istri, anak, rumah mega, mobil mewah, perusahaan, tinggal semua itu. Tinggal semua. Ini akan menemani kita. Ana amaluka salih, wallahi laqad ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidaklah mengenalmu dahulu di mana? Di dunia. Kecuali engkau semangat mengerjakan ketaatan dan terlambat bermaksiat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kalau seandainya dia ahli ibadah, ahli sedekah, ahli menjalankan harta jalan Allah. Tapi kalau seandainya dia ahli maksiat, datang sudul wujuh, muntinur rih, seseorang yang wajahnya hitam, baunya busuk, pakaiannya kotor. Kemudian si yang datang ini mengatakan kepada si mayit, "Abshir billadzi yasu'uk." Selamat ya, kamu mendapatkan yang siksa dari Allah. Dan orang ini melihat, "Man anta?"
Fawajhuka alladhi ya'ti bisyarr. Siapa engkau? Ya, tampangmu hanya mendatangkan keburukan, kesialan. Maka orang ini mengatakan, ana amaluka talih. Aku amal burukmu. Wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an, kunta bati'an fi ta'atillah wa sari'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidaklah mengenal engkau dahulu kecuali engkau semangat untuk bermaksiat dan terlambat untuk mengerjakan ketaatan. Jadi kawan sebenarnya sehidup semati bukan istri. Saya sering katakan itu. Istri itu cuma sehidup saja. Makanya kita tidak boleh mencintai terlalu dalam. Karena dia cuma sehidup saja. Yang kita menemani kita sehidup semati amal ibadah kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, tadi 4 poin saya sebutkan tentang pendahuluan tentang harta. Yang pertama yaitu pemilik asli harta adalah Allah. Yang kedua yaitu harta yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, patokan pada harta adalah berlomba-lomba membagikannya, bukan mengumpulkannya. Kemudian yang keempat, fungsi harta sebenarnya ada 3. Dimakan itu habis, kemudian dipakai itu rusak, dan yang tersisa adalah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana hartaku bisa membawaku ke dalam surga? Ringkasnya dijalankan di jalan Allah. Rinciannya pertama dizakati. Dan zakat wajib setiap tahunnya selama memiliki harta sampai nisab. Melalui 1 haul dan dimiliki secara sempurna. Kewajiban berzakat ada 5. Dia Islam, kemudian dia merdeka, memiliki harta sampai nisab, batasan terendah yang ditentukan oleh syariat, memilikinya selama 1 tahun dan dimiliki secara sempurna, bukan milik orang lain, bukan piutang, tetapi dimiliki secara sempurna, bukan hasil hutangan. Ini 5 syarat wajibnya zakat. Bahkan anak kecil wajib zakat kalau memiliki 5 ini. Makanya tadi syaratnya tidak ada balik berakal. Anak yatim yang belum baligh meninggal bapaknya dapat harta waris besar banyak, wajib zakat. Ya. Islam merdeka bukan merdeka 1945 bukan. Budak. Selain budak, kita semua orang merdeka. Memiliki harta sampai nisab, melalui kepemilikan tersebut selama 1 tahun. Misalkan sekarang bulan Rabiul Akhir, maka 1 tahun depan 1443 dikeluarkan pada bulan Rabiul Akhir. Yang kelima adalah dimiliki secara sempurna, bukan piutang atau bukan hutang maksud saya. Ustaz, saya banyak orang yang berhutang kepada saya, harta saya di mana-mana ini. Tapi nggak tahu dia bayar enggak, dihitung enggak itu. Dilihat kira-kira orang ini ada niat-niat bayar enggak. Ya, kalau enggak ada niatan jangan dihitung. Kajian di Masjid At-Tin punya hutang 10 juta kepada dia, tapi enggak pernah gubris. Enggak pernah juga minta maaf. Afwan akhi belum bisa bayar, enggak pernah. Ya, seakan-akan enggak ada hutang. Nah, itu jamaah dakwah sunnah tidak boleh begitu. Ya.
Nah, ini cara yang pertama agar harta bisa membawa ke dalam surga, dizakati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, yang mana surat Al-Mu'minun adalah orang-orang yang di akhir sifat mereka orang-orang yang mewarisi surga. Allah berfirman kan, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian salah satu sifat dari orang beriman yang beruntung, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang mensedekahkan hartanya dalam zakat. Kemudian di ayat yang ke-9 ke-11 sampai 11, kan dari mulai ayat 2 sampai 9 itu menceritakan sifat-sifat orang-orang beriman yang beruntung. Kemudian Allah berfirman, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang mengerjakan sifat-sifat tadi salah satunya adalah zakat, berzakat, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Berarti berzakat menghantarkan seseorang ke dalam surga Firdaus. Dan yang tidak berzakat maka menghantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Ada faedah menarik. Mudah-mudahan dari faedah ini kita bisa lebih menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Dalam surat At-Taubah ayat 34-35 Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah, tidak mau bayar zakat, maka berikan ancaman kepada mereka dengan ancaman siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Pada hari kiamat kelak, emas dan perak dan harta-harta yang tidak dizakati akan dijadikan sebagai lempengan-lempengan api. Kemudian ditempelkan pada dahi, pada pundak, dan pada lambung. Bagian-bagian tubuh yang kalau ditempelkan bagian panas, sangat panas. Ya, kada percaya, coba aja. Ya. Bagian tempel paling panas di sini. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bih. Siapa yang mencintai sesuatu lalu dia dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka dia akan disiksa di akhirat dengan sesuatu yang dicintai tersebut. Seperti emas perak, dia tidak mau zakati, dia simpan, nggak mau zakati. Maka di akhirat dia akan disiksa dengan emas peraknya. Yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan dibandingkan taat kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Seperti kisah Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Apa maksudnya pembawa kayu bakar? Salah satu tafsirannya adalah istrinya lah yang membakar Abu Lahab. Gara-gara istrinya, Abu Lahab tidak mau beriman. Dia lebih dahulukan cinta kepada istrinya dibandingkan taat kepada Allah. Maka nanti di akhirat yang akan menyiksanya siapa? Istri. Begitu kaedahnya. Yang mencintai sesuatu, dia dahulukan dibandingkan cinta dia kepada Allah, maka dia akan disiksa di akhirat dengan sesuatu tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan sedekah. Pengertian sedekah tadi apa? Bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain berharap pahala.
Pengertian zakat apa? Sedekah yang wajib. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, kapan kita melakukan dosa, maka sebelum dosa tersebut ada keburukannya, sedekahlah. Kita harus yakin, Pak, dosa itu ada keburukannya. Yang sering sakit, oh ternyata anaknya sering sakit, oh ternyata bapaknya memberi makan dari harta yang haram. Oh anaknya susah menghafal. Oh ternyata anaknya diberi makan oleh bapaknya harta yang haram. Itu namanya syu'mul ma'siyah. Itu namanya buruk maksiat. Maksiat yang buruk. Keburukan maksiat maksud saya. Setiap maksiat pasti mendatangkan keburukan. Nah sebelum maksiat ini mendatangkan keburukan, dihapus dulu dengan sedekah. Begitu cara seseorang agar menghindarkan keburukan dari maksiat. Ya. Kapan berdosa? Sedekah. Kapan berdosa? Sedekah. Karena maksiat punya keburukan. Pasti mendatangkan keburukan. Jadi jangan dikira antum ada tabrakan. Itu karena hanya insiden biasa gitu. Pasti ada maksiat. Karena syu'mul maksiyah. Maksiat pasti mendatangkan keburukan. Tujuannya apa? Menghapuskan dosa. Musibah yang didapatkan itu menghapuskan dosa. Makanya sebelum ada keburukannya, dihapus dulu dengan sedekah. Paham ya? Sebagaimana hadis ini. Yang ketiga, cara harta menghantarkan ke dalam surga, memberi piutang. Ada orang berhutang, kasih. Kenapa para ikhwah? Orang tidaklah berhutang kecuali dalam keadaan dia sulit. Dia berani menebalkan mukanya, kemudian menghilangkan harga dirinya demi dia bisa hidup makan. Nah, saat itu kita bantu. Itu yang berkahnya mendatangkan di situ. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yunajjilahu Allah min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yad'anhu." Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, maka lapangkanlah orang yang sulit bayar hutang atau bebaskan. Lapangkan orang yang sulit bayar hutang atau bebaskan. Saya pernah di Lombok waktu itu. Ada orang, saya tahu orang ini orang kaya. Dia jualan bensin di samping jalan. Maksudnya punya SPBU 5. Orang kaya dia. Saya tahu. Ustaz, bisa minta waktunya? Oh bisa. Begini Ustaz, boleh nggak saya menagih hutang? Oh saya bilang boleh. Bilang kenapa Pak? Ada orang yang berhutang kepada saya Ustaz. Saya mau tagih. Boleh. Tapi tidak menagih lebih utama. Dan lebih utama lagi membebaskan. Habis itu, dan saya kan ingin dapat pahala. Sebagai pendakwah saya ingin dapat pahala. Kalau dia membebaskan, ya, maka dia akan dapat pahala, dibebaskan dari kesulitan hari kiamat. Yang mengomporinya dapat pahala juga. Maka saya harus berhasil dong. Nah, gitu. Gimana? Orang ini, maka saya katakan lebih utama membebaskan. Tapi Ustaz, nggak ada tapi Pak. Lebih utama membebaskan. Maka apa yang terjadi? Sebentar Ustaz, saya mau cerita dulu. Baik, saya dengarkan. Ini hutangnya banyak. Banyak berapa Pak? 5 juta, Bapak punya 10 juta. 10 juta, Bapak punya 50 juta. 50 juta, Bapak punya 100 juta. 100 juta, Bapak punya 500 juta. Banyak apa? Maka apalagi ini yang cuma hutangnya 10 ribu. 10 ribu dikesahkan kemana-mana 3 tahun dikesahkan. La haula wala quwata illa billah.
Itu Pak Haji 10.000 berhutang kada bayar. Dikesahkan 3 tahun. Ya. Maka akhirnya gini Ustaz, hutangnya saya waktu itu begini kan. Hutangnya 2 miliar Ustaz. Habis itu saya memperbaiki duduk saya. Oh, kalau 2 miliar saya juga mikir-mikir, Pak. Maka akhirnya saya katakan, Bapak istikharah saja. Habis itu apa yang Allah berikan dari petunjuk kerjakan. Nanti kita ketemuan lagi. Lama sebulan 2 bulan saya baru ketemu lagi di rumah makan. Saya yang menghampiri. Saya bertanya, apa yang Allah takdirkan untuk Bapak? Beliau mengatakan, biarkan itu saya ambil kelak di akhirat. Dihalalkan 2 miliar. Itu atas namanya. Saya pernah kajian di Masjid Al-Barkah, Roja TV. Kajian judulnya Indahnya Menghutangi Orang Lain. Setelah kajian banyak WhatsApp datang. Ustaz, alhamdulillah saya dibebaskan hutang. Terima kasih kajiannya. Karena pahalanya banyak. Ini cuma satu hadis saya sebutkan. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal hutang ini kan akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Akad kebaikan seorang muslim, maka sungguh sangat tidak layak kita mengambil keuntungan. Makanya riba itu lebih buruk daripada judi dari sisi ini. Judi dosa besar, tetapi yang berjudi kadang yang miskin menang, yang kaya kalah. Atau sebaliknya. Kalau riba enggak. Riba itu lebih bejat dibandingkan judi. Kalau riba yang paling digenjet, ya, diinjek, ditendang, kemudian masuk got, kena tangga, itu orang miskinnya, pasti dah. Orang miskin. Sudah susah. Apalagi ini zaman-zaman pinjol kan. Pinjaman online sudah susah, kemudian dimaki-maki. Aturan akad hutang itu akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lain. Dia cuma pilih 2, imma dibayar langsung atau ditunggu atau dibebaskan. Akad kebaikan, tidak mengambil keuntungan sama sekali. Kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah menjadikan harta sebagai sarana untuk kebaikan, terutama dalam mengerjakan hal-hal yang baik, membiayai haji orang lain, terutama rahim ya, kemudian menyekolahkan orang dalam sekolah agama, membantu kegiatan-kegiatan agama seperti kita sekarang ini, membukakan puasa, menghilangkan kelaparan dan seterusnya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan sepertinya tidak perlu untuk ada pertanyaan karena kita ingin ngejar jam 8 insyaallah kajian kembali di Masjid As-Salam. Mudah-mudahan pembangunan ini segera dan saya tadi malam bertemu dengan Ustadz Mubarak Ba Muallim dan beliau berpesan kalau ada masjid yang memerlukan maka kami siap untuk bantunya. Dan beliau tadi malam mengatakan, saya sudah membangun masjid dengan yayasan saya 320 masjid se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Maka silakan hubungi. Beliau hari ini ada, dan beliau hari ini insya Allah pulang dari Balikpapan, dari Samarinda. Hari ini mungkin mudah-mudahan bisa bertemu. Ya. Dan tadi malam juga beliau meresmikan masjid yang memang beliau bangun. Ada yang ukuran 120, 150, 200, 240, bahkan sampai 500 meter. Dan mereka punya syarat-syarat tersendiri. Jadi diajukan saja. Insya Allah kawan-kawan ada yang dari ustadz-ustadz ada yang bisa menghubungi. Karena ini biar selesai. Kemudian lahan-lahan juga. Dan yang bagusnya adalah boleh untuk biasanya kan orang Arab itu tidak mau kecuali bangunan satu atas nama dia tersendiri. Ini boleh digabung katanya.
boleh digabung. Saya tadi malam ikut kajian beliau, dan di Kalimantan Selatan pun juga ada beberapa yang diperlukan seperti itu. Mudah-mudahan dapat jatah dari beliau. Beliau bekerja sama dengan Darul Bir yang ada di Uni Emirat Arab. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid At-Tin, dan secara khusus kita berdoa semoga Al-Ustadz Al-Fadil Abu Uwais Abdurrahman Al-Athari rahimahullah diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan dilapangkan kuburnya, dan semoga kita bisa bertemu dengan beliau kelak di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.